Gue pernah mikir, jodoh itu kayak nyari jarum dalam tumpukan jerami. Susah, rumit, dan butuh keberuntungan tingkat dewa. Tapi ternyata, jodoh gue nggak ada di tumpukan jerami. Dia ada di taman kota, lagi ngobrol serius sama pohon beringin. Serius, gue nggak bohong, nama gue Arya, dan hidup gue, ya gitu-gitu aja. Pagi kerja, sore pulang, malam nonton serial, repeat. Sampai suatu hari, pas gue lagi jogging sore buat nurunin berat badan yang gak turun-turun, gue lihat dia, seorang cewek dengan rambut dikuncir kuda, lagi ngelus-ngelus batang pohon beringin sambil bisik-bisik. Awalnya gue pikir, wah, ada syuting film horor nih, atau mungkin dia lagi kena prank acara TV. Tapi kok nggak ada kamera? Karena penasaran, besoknya gue jogging di rute yang sama. Dan bener aja, dia di sana lagi. Kali ini, dia lagi ngomong sama barisan bunga mawar. Kalian kok layu sih? Kurang disayang ya? Sini, aku nyanyiin lagu biar semangat lagi, katanya sambil mulai nyanyi lagu anak-anak dengan suara yang lumayan oke. Sih, gue berhenti, pura-pura ngatur napas, padahal telinga gue fokus banget nguping. Besoknya lagi, gue udah gak pura-pura jogging. Gue sengaja datang ke taman itu, duduk di bangku, dan ngawasin dia. Hari itu, dia gak ngobrol sama tanaman. Dia malah neri-neri sendirian di tengah lapangan rumput pakai headset. Gerakannya aneh, gak beraturan. Kadang lompat-lompat kayak kelinci, kadang muter-muter kayak gasing. Orang-orang ngeliatin dia dengan aneh, tapi dia cuek aja. Dia kelihatan bahagia banget di dunianya sendiri. Dan entah kenapa, melihat dia sebahagia itu, gue jati ikut senyum. Gue sadar, gue udah jatuh hati sama keanehannya. Gue nggak tahu namanya, nggak tahu dia siapa. Tapi gue pengen kenal sama cewek absurd ini. Akhirnya, dengan keberanian yang gue kumpulin selama seminggu penuh, gue samperin dia. Waktu itu dia lagi jongkok, ngamatin semut yang lagi baris berbaris. Lagi ngapain? Tanya gue. Sok keren. Dia noleh, natap gue dengan mata bulatnya. Lagi ngasih arahan ke pasukan semut. Mereka mau nyerbu sisa roti yang jatuh di sana. Tapi formasinya berantakan. Gue bengong. Respon macam apa itu? Tapi bukannya ilfial, gue malah ketawa. Dan dia ikut ketawa. Aku Lun, katanya sambil ngulurin tangan. Tangannya penuh tanah dikit. Tapi gue jabat aja. Aku Arya, balas gue. Sejak hari itu, dunia gue yang abu-abu jati penuh warna. Kencan pertama kami bukan di kafe mahal atau bioskop. Kencan pertama kami adalah tur perkenalan flora di taman kota. Luna ngenalin gue ke semua teman-teman tanamannya. Ini Budi, pohon beringin yang paling bijaksana di sini. Dia pendengar yang baik, katanya sambil nepuk-nepuk batang pohon. Kalau yang ini, Jen Mawar Cantil. Mereka suka banget digombalin. Gue cuma bisa ngangguk-ngangguk sambil nahan tawa. Gue coba ikutin permainannya. Oh, kalau gitu. Hai Budi, kenalin, Arya. Semoga direstui ya, kata gue ke pohon beringin. Luna ketawa sampai matanya berair. Katanya, gue punya bakat jati plant whisperer juga. Makin lama gue kenal Luna, makin banyak keabsurdan yang gue temuin. Dia punya koleksi batu kerikil yang dia kasih nama satu-satu. Dia percaya kalau setiap awan di langit punya cerita. Dia sering tiba-tiba dim di tengah jalan cuma buat dengerin suara angin. Awalnya aneh, tapi lama-lama gue sadar, Luna ngajarin gue buat ngeliat keindahan di hal-hal kecil yang sering gue lewatin gitu aja. Tentu aja, ada momen-momen konyol yang bikin gue geleng-geleng kepala. Pernah sekali kita lagi makan di restoran yang lumayan ramah. Tiba-tiba Lun nyeletuk, Arya, menurut kamu, sendok sama garpu ini kalau malam mereka ngobrolin apa ya? Sontak gue keselek. Semua mata di meja sebelah langsung ngeliatin kami. Gue cuma bisa senyum kikuk sambil bilang, dia lagi nulis novel fantasi. Tapi momen yang paling gue ingat adalah pas kita lagi kejebak hujan di halte bus. Orang-orang pada ngeluh. Tapi Luna malah narik tangan gue ke tengah hujan. Yayo Nere, ajaknya. Gue awalnya nolak, gila apa diliatin orang. Tapi ngeliat dia udah mulai muter-muter di bawah derasnya air hujan, ketawa lepas tanpa beban, gue nggak tahan.
Gue lepasin tas gue, lari nyusul dia. Kami neri-neri konyol di tengah hujan. Gak peduli sama tatapan aneh orang-orang. Kami cuma punya dunia kami sendiri saat itu. Basah kuyup, kedinginan, tapi hati gue anget banget. Di situ gue sadar, gue gak cuma jatuh cinta sama dia. Gue cinta banget sama kegilaannya. Teman-teman gue sering nanya, lo yakin sama dia? Dia kan aneh. Gue cuma senyum. Mereka nggak ngerti. Keanehan Lun itu bukan kekurangan. Justru itu yang bikin dia spesial. Dia nggak pernah pura-pura jati orang lain. Dia jujur sama dirinya sendiri, dan itu yang bikin gue nyaman. Di samping dia, gue juga nggak perlu jati orang lain. Gue bisa ikut-ikutan ngobrol sama pot kaktus di kamar gue, atau tiba-tiba nyanyi di supermarket tanpa merasa dihakimi. Dia ngajarin gue bahwa normal itu relatif. Buat apa jati normal kalau itu bikin kita bosen dan gak bahagia? Cinta itu bukan tentang nemuin orang yang sempurna. Cinta itu tentang nemuin orang yang ketidaksempurnaannya bisa kita terima. Bahkan kita cintai orang yang bisa bikin kita ketawa karena hal-hal paling absurd sekalipun. Pernah suatu malam, kami lagi liatin bintang di atap rumahnya. Arya, panggilnya lembut. Makasih ya, udah mau ikut gila bareng aku. Gue genggam tangannya. Harusnya aku yang makasih. Kamu bikin hidupku yang tadinya flat jadi kayak roller coaster. Seru, enggak ketebak, dan bikin nagih. Dia senyum, senyum paling tulus yang pernah gue lihat. Jeti, kamu mau nggak jadi partner gila-gilaan aku seumur hidup? Gue nggak perlu mikir dua kali. Di bawah tatapan jutaan bintang dan mungkin beberapa satelit yang lagi nguping, gue bilang, mau banget. Jeti ya, ini cerita gue, cerita tentang Arya. Cowok biasa yang ketemu Lon, cewek paling absurd sedunia. Jodoh gue emang gak normal, jauh dari kata sempurna. Tapi dia adalah keanehan terindah yang pernah ada di hidup gue. Dia bukti nyata kalau cinta itu gak perlu logika. Cinta itu cuma perlu dua hati yang sama-sama klik, meskipun frekuensinya agak aneh. Dan gue gak akan nuker keanehan ini dengan semua kenormalan yang ada di dunia. Buat kalian yang mungkin merasa diri kalian aneh atau beda dari yang lain, jangan pernah takut. Di luar sana, pasti ada seseorang yang lagi nyari keanehan yang persis kayak punya kalian. Dan saat kalian ketemu, percayalah, itu bakal jadi petualangan paling seru seumur hidup. Terima kasih ya udah nonton cerita absurd gue dan Luna. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.